Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Nabilatul Zahra dengan nomor NPM 2412100100. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan filsafat. Filsafat berkembang melalui beberapa zaman, yaitu zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Sejarah filsafat Yunani kuno diperkirakan muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada masa itu, mitos maupun dongeng yang menjadi pembenaran dari gejala alam mulai runtuh. Pasalnya, kemunculan filsafat Yunani kuno bisa mematahkan berbagai mitos terkait dengan kejadian asal-usul alam. Hal ini juga menjadi tanda bahwa otak manusia mulai bekerja secara rasional. Awal pemikiran yang muncul adalah di zaman Thales, yang berpendapat jika esensi segala sesuatu adalah air. Argumen ini masih mendapatkan pengaruh dari mitos Yunani. Oleh sebab itu, masa ini dikenal dengan periode filsafat alam. Ada banyak filsuf Yunani kuno yang melahirkan pemikiran-pemikiran mengagumkan. Di antaranya ialah Thales, seorang filsuf yang mendirikan mazhab filsafat alam semesta. Pythagoras, filsuf yang berkontribusi dalam matematika dan melahirkan teorema Pythagoras. Socrates dikenal sebagai bapak filsafat barat. Plato dikenal dengan karyanya yang berjudul Republika, dan Aristoteles yang merupakan murid Plato dan ahli dalam ilmu biologi serta ketatanegaraannya. Yang kedua, zaman pertengahan. Zaman pertengahan dimulai sejak abad ke-6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada masa pertengahan ini, terdapat periode yang membuat perkembangan filsafat tidak berlanjut, yaitu pada masa skolastik Kristen. Hal ini dikarenakan pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang. Karena semuanya diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan keyakinan. Yang ketiga, zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Pada zaman ini, manusia mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membatasi manusia dalam mengemukakan kebenaran filsafat dan ilmu pengetahuan. Proses ini terjadi pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Pada saat ini, manusia mulai dianggap sebagai pusat kenyataan. Hal itu terlihat secara nyata dalam karya-karya seniman zaman Renaissance seperti Donatello, Botticelli, Michelangelo, dan Raphael. Setelah zaman Renaissance, yaitu zaman modern. Zaman modern ditandai dengan adanya penentuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes dengan temuannya sistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, dan J.J. Thomson dengan temuannya elektron. Yang kelima, zaman kontemporer. Zaman kontemporer dimulai pada awal abad ke-20 Masehi, ditandai oleh variasi pemikiran filsafat yang sangat beragam dan kaya. Perkembangan ilmu di zaman kontemporer meliputi hampir seluruh bidang ilmu dan teknologi. Ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan politik, serta ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, kimia, dan biologi, serta aplikasi-aplikasi di bidang teknologi rekayasa genetika, informasi, dan komunikasi.
dan lain-lain. Yang dimaksud dengan zaman kontemporer dalam konteks ini adalah era tahun-tahun terakhir yang kita jalani hingga saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.